Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo Akaizawan dan selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Oke guys, jadi untuk hari ini gue akan melakukan hunting fake lagi. Selama-lamanya kita ya, udah lama banget gak bikin hunting fake ya kan. Langsung aja kita langsung lanjut ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu hunting fake itu apa? Hunting fake itu adalah konten yang dimana gua nge-react ke orang-orang yang pakai baju KW gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah salah satu konten yang bisa dibilang kontroversial. Kontroversial dalam artian tuh ada yang setuju dengan konten ini, ada yang tidak setuju juga gitu-gitu kan. Dan ini dia, gila ada banyak banget ya. Dan setiap kali kalau misalkan gua nulis Hypebeast KW Indonesia tuh ada guanya, ada muka gua juga nih. Kita let's start from the top. Ini aduh men, ini benar-benar bring back memories banget sih. Aduh gila, ini perkumpulan Hypebeast massal tau gak lo anjing. Gila, gue baru pertama kali lihat baju anti social club, tapi anti social club itu di depan anjir. Dia tuh saking pengennya kelihatan anti social clubnya, dia tuh nggak mau capek-capek kayak ngeliatin ke belakang gitu, tapi dibalik bajunya. Gue tepuk tangan sih jujur. Ini juga babe-nya juga giginya kayak gua gitu ya, kayak nggak pakai behel gitu, ancur-ancuran, nggak ada yang tajam sama sekali. Ini ada satu orang yang pakai baju Treasure dan juga pakai kaos kaki Off-White dan juga pakai Vans. Gua nggak tahu dah apakah itu nyambung atau nggak gitu ya, tapi namanya juga Hypebeast itu adalah menurut gue sih gaya pakaian yang dimana lo itu mencampur-campuri brand-brand besar, yang penting brand itu hype, udah gitu doang ya enggak. Nah terus kita juga lihat di bagian kanan tuh ada yang pakai topi Supreme, baju anti social club, jogger warna krem, sama kaos kaki Off-White Galaxy kayaknya sih, sama Vans. Yang sudah dipastikan sih kayaknya sih ngeliatin dari teman-temannya dan juga ngeliatin dari topi Supreme-nya kayaknya sih KW sih ya. Cuma ya nggak tahu, siapa tahu bisa asli juga gitu kan. Jadi ya kita harus husnuzon gitu, harus berprasangka baik gitu ya, nggak boleh berprasangka buruk. Oke? Goblok anjing lah. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini gue lebih kangen sama yang ini sih. Ini adalah Supreme Magelang. Ini para petua-petua, para sesepuh-sepuh Supreme yang berasal dari Magelang, yang gue yakin 100% semua t-shirtnya original ya, udah pasti ori lah, karena ini Supreme Magelang. Gue aja nggak pernah dengar Supreme Jakarta ya. Gue belum bahkan kalau misalkan ada Babe Jakarta pun aja gue belum pernah ada gitu ya nggak. Jadi ini gokil sih, Supreme Magelang ini gokil parah sih. Jadi bisa dibilang sini parutan masyarakat Indonesia yang ingin terjun ke dunia streetwear dan hypebeast gitu kan. Jadi pertama-tama pasti kita harus daftar dulu ke mereka, ke Supreme Magelang, agar kita bisa dites dulu gitu ya. Jadi kayak anggapannya kayak klub motor gitu ya. Pertama lo jadi hang around dulu, prospek, baru full member gitu ya. Mungkin kriteria untuk masuknya harus memiliki baju Supreme gitu kan. Bilang aja ori padahal KW atau gimana gitu. Tapi ini gokil sih. Jadi gue tuh suka banget di saat orang tuh membuat sebuah organisasi gitu ya. Walaupun organisasinya sih ya kelihatannya ampas sekali, cuma ya udahlah ya. Itu opini gue doang gitu. Jadi jangan tersinggung gitu ya. Anyway, Supreme Magelang always loving it, always kangen lah pokoknya lah. Ya, lanjut kayak yang kayak berikutnya. Ini apa nih? Kok nggak bisa dipencet nih? Nah, ini kemungkinan sih adalah lanjutan dari yang tadi nih ya kan. Ini adalah kumpulan para Hypebeast, meetup Hypebeast nih, lu lihat nih. Yang kanan tuh juga ada orang yang pakai t-shirt Babe. Terus di bawahnya pakai celana Babe juga, terus sepatunya juga Yeezy gitu. Itu t-shirt Babe-nya udah 100% KW. Kenapa gue bisa tahu? Karena kelihatan banget dari warna M-nya yang dimana tuh harusnya oranye, tapi di situ dia warna kuning. Ya, gampang banget sebenarnya kalau tanya untuk ngebedain mana yang fake, mana yang asli. Kalau especially kalau fake-nya itu jelek banget gitu ya. Tapi ini gue tuh pengen tahu ini tuh di mana sebenarnya sih. Kayaknya sih bukan di Indonesia ya, karena mukanya juga bukan muka orang Indonesia. Apalagi nih? Andika Wahyu Pamungkas, 26 Juni pukul 15.26 sore. Tuh. Yang mau ikut meet and greet Hypebeast bareng gua bisa chat gua. Kalau nggak punya baju Hypebeast dan baju lo kayak gembel, mendingan nggak usah ya. Syaratnya adalah pertama baju Hypebeast, 2 jangan malu-maluin pakai baju orang miskin.
3 per orang 280.000 tuh untuk ikut meet and greet. Kalau misalkan gua ya bikin meet and greet ketemu gua aja mungkin gua patok 0 kali. Yang penting misalkan kayak gue bikin meet and greet nih di Kopi Bersua, ya udah lu datang aja. Cara bayarnya nggak usah bayar apa-apa, yang penting lu beli minum aja di situ. Udah cukup gitu. Tanggal 30 Juni 2018 dari jam 10 sampai di telepon Mami. Oh, oke. Ini gue yakin ini cuman kayak settingan, maksudnya kayak cuman lelucon dong sih. Soalnya ada tulisan sampai di telepon maminya itu kesannya kayak ngemaksa banget, kalau ya kelihatan lah settingannya lah. Tapi anyway, ini sih setahu gue kalau nggak salah ini foto ini itu tuh bukan foto orang Indonesia, tapi ini foto orang Filipina kalau nggak salah. Karena gue pernah nge-react ke yang ini nih. Gue pernah nge-react ke yang ini tuh dulu banget tahun 2018-an kalau nggak salah. Tapi ya anyway, teruskan adik-adik ya, karena Anda adalah bibit-bibit bangsa Filipina yang tentunya akan membanggakan bangsa Filipina atau Filipino ya, Pinoy ya. Jangan cuma nyusahin doang di Dota, tolong please. Jadi setidaknya lo ada gunanya gitu ya. Ya anyway, Andika Wahyu Pamungkas, lanjutkan perjuangan Anda. Ini kayaknya yang tadi deh. Ini kok nggak bisa dipencet? Oh, oke. Ya ini kayaknya yang tadi sini. Gue yakin ini bukan orang Indonesia, karena gue belum pernah lihat ada area seperti ini, atau mungkin Indonesia, nggak tahu sih ya. Oke, lanjut lagi nih. Ini tuh kalau nggak salah tuh, gue tuh nggak tahu kenapa orang-orang tuh pada bikin, maksudnya kayak kenapa suka banget pakai outfit yang checkerboard gitu, kayak rame banget gitu ya. Tapi ya itu mungkin style mereka atau gimana, gue nggak tahu gitu. Tapi yang kanan ini tuh gue penasaran, itu dari brand apa sih yang kanan ini? Yang ini nih, yang flag ini dari Live bukan sih? Kayaknya dari Live deh, Live-nya ini Aldi, Live-nya Aldi. Dan itu dia pakai topinya Sandi Sandeko. Aldi tuh dari PW Gaskin kan ya, sama bareng sama Doci juga di Sandi Sandeko. Jadi ini perpaduan yang sangat bagus, sumpah. Jadi tuh kayak dia tuh kalau misalkan masuk ke negara apapun itu dihormati. Kenapa gitu? Ya karena ada benderanya. Lu misalkan ke Korea, dia pakai ada bendera Korea, dihormatin. Ke Jepang ada bendera Jepang, dihormatin. Ke Belanda ada bendera Belanda, dihormatin juga. Jadi menurut gue sih ini adalah jaket yang sangat multifungsional dan multinasional dan juga multilateral gitu ya, multinegara gitu. Karena lo di saat pakai jaket ini kemanapun lo tuh mewakili semua negara, men. Lo bayangin ada nggak sih benda yang bisa mewakili semua negara? Ya ini doang nih. Jadi props to bocah ini, tapi gue nggak tahu namanya siapa. Tapi gue harap lo selalu sehat ya, selalu sehat gitu ya, dan juga tentunya menjadi inspirasi para pemuda-pemuda Indonesia dalam berpakaian, dan juga bisa memberikan contoh yang baik kepada skena internasional gitu ya. Mantep, gokil, jing. Oke, terus yang berikutnya ini lanjut yang tadi. Udah kelihatan banget ini babe yang di tengah juga KW, bla bla bla, udahlah mager. Supreme ya, udah kelihatan Supreme ini KW juga. Ini gak usah diomongin juga karena Supreme gak pernah ngerilis artikel ini. Memang pernah Supreme itu bikin artikel bareng Komim Garson atau CDG, cuma nggak dalam bentuk seperti ini. Kata lagi, mama pakai baju Supreme, KW semua udah kelihatan karena Supreme gak pernah bikin yang seperti ini, gak pernah bikin yang ada bolongannya di tengah. Gue belum pernah lihat itu. Dan ini udah pasti lah. Udah pasti ori, bukan KW. Tapi memang bener, ini bukannya gua ngejudge karena dia memang maksudnya sering ada muncul di TV ya, Mas Uya Kuya dan juga Nino dan juga istrinya dan juga Cinta. Tapi memang gue tuh pernah nanyain harga outfit dia, dan gue ya kayak sedikit-sedikit ngeliatin gitu, bajunya itu memang original semuanya gitu. Jadi ya ini nggak usah diomongin lagi lah gitu. Ya ini perkumpulan para hypebeast lagi, perkumpulan checkerboard. Nah ini dia nih brand lokal nomor 1 di Indonesia yang tentunya menjadi kebanggaan Indonesia. Ini kenapa ada gue di sini? Ini adalah ini apa namanya tuh? Gue lupa namanya. Robert Bet kalau nggak saya. Hype Grande, apa kabar Hype Grande? Ini kalau kayak nggak tahu, ini adalah seorang public figure yang menurut gue tertua tapi memakai barang-barang yang sangat-sangat fashionable. Streetwear-nya tuh dapat banget, hype beast banget gitu kan.
Gue lupa namanya siapa, gue lupa nama beliau siapa. Cuma waktu itu gue memang pernah ketemu di Jakarta Sneaker Day. Dan memang tuh kayaknya sih anaknya tuh memang suka sneaker juga ya, karena karena beliau juga kebetulan tuh kayak tiap kali foto tuh pasti bareng hoodie itu beda, sneaker itu beda. Jadi gokil sih. Semoga sehat terus kepada Hype Grandy. Semoga menjadi panutan untuk para generasi boomer ya, yang umurnya udah 50 tahun, 40 tahun. Semoga bisa berpakaian seperti Bapak Hype Grandy. Ini juga sama seperti yang tadi nih. Ini kayaknya menurut gue sih memang kayak pengen kemerah putihan gitu ya. Cuma agak gagal, cuma ya udahlah gitu. Ya anyway, itu kan ya namanya juga style lah. Semua orang kan punya style sendiri gitu ya. Gue gak berhak untuk menghujat, cuma gue berhak untuk melakukan reaction lah gitu. Ya anyway guys, itu adalah hunting fake untuk kali ini. Yang walaupun sebenarnya sih agak berbeda dengan hunting fake yang biasanya, cuma ini sebenarnya lebih ke throwback sih. Karena kenapa? Gue tuh juga mager juga kalau ngulangin hunting fake yang sama terus. Kenapa? Karena kalau misalkan gue ngeliat rata-rata orang-orang tuh kalau misalkan make tuh pasti antara Bape, Supreme atau enggak Off-White, pasti selalu itu 3 terus. Masa gue reactionnya kayak itu terus kan, jadi bosen kan. Tapi setidaknya sih kita bisa throwback dulu nih, kita ngeliat ke Google Image kan, ngeliatin kayak wah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Menurut gue sih adalah salah satu jalan time machine bisa dibilang ya, kita kayak ngeliat ke belakang lagi gitu. Tapi anyway, it's been fun. Ya, jadi guys, itu aja untuk hari ini. Gua Yoshiolo Kesawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshiolo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.